warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil mu'minin salawatullahi alaihi wa salamuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asatiz wal mufakkirin wal ulama al ajilla wal nubala, wa Dewan Kemakmuran Masjid dan seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu yang hadir pada pagi yang mulia ini, semesta semoga memberikan kepada kita semua kesehatan, keberkahan, ketenangan, kebahagiaan dan mudah rezeki, serta selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyogerhem kan laki kopi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sepakat apakah kita duduk di sini sampai tulu'is syams, terbit matahari, atau sebelum atau setelah? Abu Ali yang jawab. UBE, insyaallah. Kalau begitu, kalau saya nanti tidak pernah berhenti ceramah, tangkap Abu Ali. Beliau buka kerannya tidak pernah bertutup. Kita hanya cuma beberapa menit saja, sekitar 200 menit insyaallah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hana trip siat sudah. Kalau berbicara tentang masalah salat, sudah banyak orang yang berbicara. Kalau berbicara tentang masalah zakat, sudah luar biasa pembicara-pembicara setiap saat. Atau berbicara tentang puasa, haji, itu semuanya sudah pernah berbicara. Cuma kaidah Rasulullah atau kaidah Al-Quran turun itu menjawab tantangan. Al-Quran turun melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu ayat-ayatnya itu menjawab persoalan umat yang sedang terjadi. Maka kehadiran Nabi Muhammad ke kota Mekah dan Madinah, ke permukaan bumi ini, bukan sudah mereka pahami, bukan menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan jawaban tentang yang terjadi pada umat sekarang. Jadi
Itu yang saya metodologi, itulah yang ingin saya sampaikan. Saya tidak mau berbicara tentang tauhid, karena tauhid orang Acehnya beatanya luar biasa. Tauhid orang Aceh secara teori, tauhid orang Aceh secara teori beatnya lawan. Tapi secara teori, praktek nanti kita lihat. Keilmuan orang Aceh secara teori jangan coba-coba lawan. Luar biasa. Kenapa saya mau begitu? Karena saya orang pesantren. Saya di Aceh, pesantren saya tidak lama. Lebih kurang, ini lebih kurang. Saya ulang lagi. Lebih kurang. Saya di pesantren di Aceh 21 tahun. Lebih kurang. Maka saya tahu bahwa punya pegah bahasa Indonesia, bahasa Aceh macam dia. Kurang semangat waduh. Bahasa Aceh juga. Bahasa Indonesia juga. Berjauh Bandung. Bandung juga. Hana jelah orang Acehnya. Bahasa Indonesia juga. Bahasa Aceh juga. Nepiyuh pedado juga. Netamah juga. Maka hana jelah. Untung nang punang sir wartawan intercunda lah. Kalau berbicara tentang akidah orang Aceh secara teori, tauhidnya orang Aceh secara teori, dan ilmunya orang Aceh secara teori, saya angkat topi. Secara teori sama beda bekah bahasa Indonesia. Saban lagi teori. Urang me Honda menyok tatamang tabela unen kon buat tapu depon nyan tapu suwong baju nyan teori urang Aceh cukup cara. Leuh nyan bet tagah ile sak igo ile nyan punya zaman konmetik dia pernah habari sak igo oleh nyan baru gah pelan-pelan bet neutral lagi terus ipau congu nyan teori menyono tamang ulo dari gedong nyan puhu lampu samping unen tamang menyono jauh ulo ne puhu lampu samping wi menyo malam wate hana urang puhu lampu manyang menyo na urang putra lampu meyuh menyo ujian puhu lampu dua boh lampu kuning nyo teori urang Aceh luar biasa dalam pelaksanaan takadan tu kepuhu lampu sampai unen kita mengui ya cibo cara usaha yang lainnya kepuhu lampu sampai unen kita mengui malah na Honda yang dari gudau lampu sampai UI hana kantau-kantau dengan Cina. UI sampai lam gerupuh ke tebik Honda. Kalau UI kita menguna, berdepuh pidan. Teori benar. Nyau perkataan orang Aceh. Orang Aceh secara teori akidah jangan dilawan, luar biasa. Secara teori akhlak luar biasa. Secara ibadah teori luar biasa. Semua luar biasa. Begitu di lapangan praktek pelaksanaan dengan bahasa internasional saya pakai. Begitu di lapangan praktek lagi tabah drawat. Rungong. Nya hana nyambung loh. Puan dia pegah tengok. Contoh, dengar bukan?
Sabah je macam. Kau pun dah tengah boleh. Lu pegang Sabah macam dia. Baik tersinggung. Contoh, di haji saja berani dia melakukan seperti itu. Di Mekah, di Madinah berani. Teori luar biasa. Contoh, kalau kita menyertai haji, yang jinokan baju bunguan, ya, menyo di Arafahnya, nanyang antri kan box secara secara massal. Di sini nangketnya, bokainya, naruti, nabu. Yang diuri Acehnya, bandung gecok, pisang gecok Sabah. Boh apel yang warna coklat gecok Sabah. Boh apel warna hijau gecok Sabah. Engkut le macam malimang gebocok. Bu gebo, ruti gecok. Mengemeh deh. Gitu. Ono tanyang di dalam kebun gecok hanabe. Long puau gampung sayang kan mi getak awaji boh apel hijau. Pertanyaannya, yang diri kodron padu draurung hansep makanan gara-gara drawan. Itu praktek lapangan. Yang urung hansep makanan kan gara-gara muasasah di Saudi, tapi Anda telah mengambil hak orang lain dengan pertimbangan. Nyau kan kali lo bayar. Pertanyaannya itu praktek. Itu adalah, maaf, dosa besar, zalim. Kenapa? Anda yang menyebabkan orang lain tidak bisa makan dan tidak cukup fasilitas gara-gara Anda gunakan. Salah penggunaan. Hak orang lain sudah Anda ambil. Padahal tujuannya kalau apel sajalah. Satu. Kalau mau pisang, ambillah pisang. Karena orang itu mempersiapkan kalau jamaah 10.000 bukan 10.000 apel. Apel 5.000, pisang 5.000. Mai necak mandu medol ke 5.000 dau urang sadai. Ma 5.000 itu kan hana makan, hana apel, hana buah-buahan, hana makanan. Itu contoh. Artinya membuat masalah. Ulang-ulang. Anda geserkan hak orang lain kepada Anda. Pemindahan itu namanya zalim. Hana patik. Nya nekalan bodoh dengar tu long baca ngan depa. Nya caratan. Nyau hadis ayat dan tafsir. Dengar. Apa arti zalim? At-ta'addi 'anil haq. Anda bergeser dari jalur yang benar. Itu zalim. Anda bergeser dari jalur yang benar. Anda zalim. Satu. Definisi zalim apa? At-ta'addi 'anil haqqi. Bergeser dari jalur yang sebenarnya harus Anda jalan, itu zalim. Itu satu arah mobil, motor, Anda melawan arah, Anda zalim. Ini yang ngomong bukan teori KUHP, bukan kitab Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan. Ini adalah, maaf, definisi yang diakui oleh Islam dan dunia Islam seluruh dunia. Apa arti zalim? At-ta'addi 'anil haq. Bergeser dari jalur yang benar. Anda masuk
lorong. Sebenarnya lorong itu arah keluar, Anda zalim. Kalau itu saja zalim, yang kedua, definisi pertama, at-tasarruf fi milkil ghair. Anda tidak amanah dengan kepemilikan orang lain. Ini contoh, seorang hakim baik di PKMK, baik di MK, tinggi kat MK. Seorang hakim memutuskan hak Tengku A karena kaji Jopeng long putuskan je ke hak Tengku B. Ini adalah at-tasarruf fi milkil ghairi. Nyan kasalah pedu akagong. Anda zalim. Makanya hakim-hakim yang memutuskan perkara umat terpengaruh dengan uang, itu Anda zalim. Saya tahu bahwa Tengku Husin orang saleh, beliau mencalonkan diri DPRK Lok Semawi. Saya tahu, cuma beliau tidak ngasih uang sama saya. Allah mengatakan pilihlah Tengku Husin. Beliau orang saleh dan memperjuangkan hak umat. Masa depan Indonesia jeroh dengan perjuangan beliau. Cuma hanya dijopeng. Nah, ini Tengku Rian Marian namanya. Contoh gelap. Tengku Rian Marian. Maaf. Nyan digonyan baik balah semayang masjid. Mau di rumah hutang semayang. Cuma AO bergusepat bosoh raya. Gejopeng ke ulun tuan serta bagi pilih. Lon zalim. Lonnya zalim. Memilih orang-orang yang tidak berhak dipilih. Tapi terpengaruh dengan uang. Saya ini zalim. Ketua KPPS di tempat pencoblosan menambah suara kepada si A, mengurangi suara kepada si B. Anda zalim. Pertimbangan hukum nanti lu kada Al-Quran itu. Orangnya ben wow sampai 8 ben wow. Le lepas dia guri dengan long wow. Siapa yang long? Napang deku ben yang peng longnya. Menyoduk nodra ni insya-Allah lumbai. Cuma paling-paling mutang fiat ngempo bu. Bayar lumbai. Motor kemenan hayami. Hana mangan di kamonyo urang jedon nabi jamebah kamu bayar nyamenannya betul. Jawab kereta, ngejawab bersemangat jelas. Bersemangat jelas. Nyanyi betul. Dia bunuh salah. Bunuh zalim. Nyan yang hana zalim. Nyan betul. Sebab urusan makanan. Kak. Padu boh kah? Definisi. Yang ketiga definisi zalim. Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Nepeduk sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh. Dengar baik-baik. Sudah terpilihlah DPRA, DPRK, entah apa. Di sana nanti yang pantas jadi ketua DPR secara peraturan abu ini, ustaz ini, bapak ini, abang ini. Tiba-tiba gejok pengliganya sudah untuk memilih dia sebagai ketua. Hanya pilih. Karena apa? Nah, belaga. Yang lain, yang jopeng, si dodro urang 10 juta. Untuk memilih dia jadi ketua. Anda pun menerima uang, Anda pilih dia sebagai ketua. Anda zalim. Hukum orang zalim, sebentar lagi kita keluarkan. Al-Quran, hadis, kita keluarkan. Supaya tahu bagaimana akibat kezaliman.
Biziyadah. Biziyadah pun ditambah suara C1 tulisannya 100 orang. 100 gimana? Huruf J. 1 0 0 2. Ditambah karena ada hijau pembacut satu lagi di belakang. Jadi berapa? 1100. Pertanyaannya, Anda zalim atau mengurangi nyan tengkunyan hana hijau peng telung metulihnya paduk metulih juga nyan siku ring apa kan siku apa leher tu leher bah leher ujung leher tu tinggal. Anda kurangin, Anda zalim. Supaya jangan banyak ceritanya tentang zalim. Itu sudah mengerti zalim. Definisinya kita lihat apa itu zalim. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi. Malah dalam sirah An-Nabawiyah beliau masih dikategorikan di dalam sekretaris Nabi. Sekretaris Nabi masih di situ. Karena sekretaris Nabi banyak. Tidak 1-2 orang. Puluhan orang. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekretaris Nabi. Nekun di Abdullah bin Mas'ud. Sabda Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bisidqi." Anda jangan macam-macam, jangan coba-coba zalim. Anda alaikum bisidqi, pasang kejujuran. As-sidq, kejujuran. Makanya orang sonan ungkapannya sidik. Ya sidik itu paling jujur namanya. Tapi goknyan yang pajo penggoknya kehinanya kawan, gede kawan. Namanya orang terjujur tapi terzalim dalam hidupnya. Itu yang saya katakan teori berbeda dengan praktek. Namanya saleh. Orangnya bejat. Namanya Muhammad Nur. Jualan narkoba. Oknum polisi namanya Saifullah. Oknum polisi Saifullah gedrak urung narkoba pada tengah jalan. Ya. Gecok ke hakim 2 kilo. Yang lebih ke pasal laumpang ke pudau diganyang. Kalau sudah pagar makan tanaman, kalau sudah polisi bermain oknum, itu tanda kezaliman sudah merajalela. Pertanyaannya, akankah berkat nanggrau untuk takalun secara Al-Quran, secara hadis? Nyo nadu dengar putengut atau nadu dengar? Lu tanya dia le. Yang lu pegang nyo jelas. Berayak su jelas. Nyari su cip yang 4 sagok. Tu kuna saya nyari su. Urang ubu. Tapi maaf, campri jerah. Panjang umur. Ya. Sudah. Kalau sudah begitu, ulang. Kezaliman terjadi dari lembaga macam-macam. Bisa terjadi kezaliman di dalam, lembaga kepolisian, lembaga TNI, malah bisa jadi kezaliman di lembaga pemutus hukum, hakim dan pengadilan. Lebih parah lagi, terjadi kezaliman di kalangan ulama-ulama besar yang teorinya luar biasa, sorbannya sebesarnya kubah masjid Sunda, tapi akhlaknya hancur bobrok.
kezaliman. Bisa saja di lembaga-lembaga. Kezaliman bisa terjadi antara suami istri. Kezaliman bisa terjadi antara adik kakak. Kezaliman bisa terjadi dalam berbisnis. Kezaliman bisa terjadi dalam urusan pembangunan negara. Pembangunan. Kezaliman bisa terjadi dalam pembagian sembako, dalam pembagian BLT, dalam pembagian bantuan-bantuan pemerintah kepada masyarakat. Kezaliman terjadi dalam masalah pegajalan, di mana-mana lokal. Lokal tahu nggak? Titik-titik yang banyak di situ tidak jauh dari kezaliman. Lubuh contoh, mau padu buh beli, nggak pegang hukum, jadi pegang hukum you know. Perleron kezaliman Pak perleron. Kalau dalam lembaga kepolisian ada oknumnya, kita sudah tahu semua. Kalau oknum sudah bermain, seakan-akan maaf, mereka pura-pura nggak tahu itu oknum itu. Karena kepolisian penegak hukum, bukan pencuri. Cuma ada oknum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan banyak oknum. Begitu juga dalam pengadilan. Tapi tidak sedikit orang polisi yang soleh. Jangan lupa Samadan, karena saya berteman. Malah saya pernah menjadi penatar bagian kepolisian untuk pangkat dari polsek menjadi polres. Saya menjadi penatar beberapa kali. Maka saya tahu ini yang saya sampaikan. Dalam badan kepolisian tidak semua tidak zalim, tidak semua zalim, tidak. Ada orang-orang saleh. Kadang-kadang lebih saleh dari Tengku, lebih saleh dari abu-abu, lebih saleh dari kiai-kiai. Ada. Dalam pengadilan, dalam kehakiman sama. Ada oknum punya tajuk peng, pasti ibu menang katanya. Ada orang lain yang lebih saleh dari ulama, ada dalam pengadilan dan kehakiman, ada. Jangan kita generalisasi ngomong, nggak boleh. Yang kita ngomong yang zalim-zalim tadi, yang oknum-oknum tadi. Dalam lembaga-lembaga DPR ada. Makanya ada proyek yang tidak selesai-selesai. Kenapa? Bermain si zalim di dalamnya. Zalim bermain, proyek akan selesai. Zalim bermain dalam anggota DPR, jalan rusak, galong dipegat, kabro. Mubalik dipegat Bandung, survei, tim turun. Nyankan turun tim dia periksa. Kali hijau peng kadang ikut ide. Tinggal teken nih. Itu zalim, tapi tidak semua orang. Ada yang lebih saleh dari ustaz, ada orang-orang DPR yang tahajudnya tengah malam, bangun, wudu, salat, nangis dengan Allah. Banyak anggota DPR begitu, dan banyak pula yang zalim. Membajaga boleh, mudah, tamang lah kama mana, hanya tuh ihlam. Nyahino le lagi nyana. Ulang. Ini adalah kezaliman. Maaf, kalau kesimpulan kezaliman. Kalau Anda kita melihat carut marutnya negara. Kalau kita lihat kok carut, kalau kita melihat negara ini dalam keadaan carut marut, jawabannya kezaliman di mana-mana. Kalau melihat di pengadilan ada carut marut hukum, ada kezaliman. Di MK carut marut hukum, kalau itu yang Anda lihat ada kezaliman. Di pesantren ada carut marut, ada kezaliman. Di lembaga-lembaga keagamaan ada carut marut, ada kezaliman. Bagaimana kezaliman itu? Baru kita masuk sekarang. Ibnu Mas'ud, apa kata dia tadi?
Alaikum bisidqi. Tolong pegang kuat-kuat kejujuran. Yang ini. Yang datang ke masjid hari ini, tolong pegang ke kuat-kuat as-sidqu, kejujuran. Kenapa jujur itu? Fa inna sidqa, sabda Rasulullah, yahdi ilal birri. Orang yang jujur akan menghantarkan dia kepada orang baik. Makanya kalau bapak dan ibu melihat, ibu melihat suaminya baik, itu karena jujur. Jujur yang membuat dia baik. Kalau bapak melihat istrimu baik, orangnya akhlak mulia, karena memegang kejujuran. Karena as-sidqu, jujur itu yahdi ilal birri, menghantarkan pemilik kejujuran kepada kebaikan. Menyokap penuh kebaikan akibat kejujuran, full kebaikan. Fa innal birra, kebaikan yang Anda akibat jujur tadi, yahdi ilal jannah, itu yang menghantarkan kita dalam surga Jannatun Na'im. Pegang kalimat saya. Semua kita mendambakan. Apa yang kita dambakan? Kita di hari kiamat maunya tidak ada pemeriksaan di jalan-jalan, dari bangkit dari kubur langsung diarahkan masuk dalam surga tanpa hisab. Itu dambaan kita. Kalau itu Anda mau, peganglah dengan kejujuran. Selama Anda tidak jujur, Anda tidak bisa masuk surga Jannatun Na'im. Makanya kalau lihat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, itu orang yang jujur. Karena jujur yahdi ilal birri, menghantarkan orang itu kepada kebaikan. Wal birru, orang-orang yang penuh kebaikan, yahdi, menghantarkan dia ilal jannah, untuk masuk surga tanpa hisab. Makanya cara masuk surga tanpa hisab, pasang kejujuran. Terus yang kedua, kalau bahasa Nabi, wa ma yazalur rajulu yasduq. Kalau laki-laki yang jujur, dia membela kejujuran, dia pertahankan kejujuran, dia pasang badan untuk tidak bergeser dari kejujuran, wa yataharra as-sidqa, dia pasang badan untuk membela dan mempertahankan sifat jujur dalam hatinya, hatta yuktab indallahi siddiqa. Jih urang yang bunau stempel li Allah, itulah orang pemilik kejujuran, orang yang terjujur, siddiqa, orang jujur, masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua, kamlai wa iyyakum wal kadzib, jangan Anda jadi pembohong. Anda jangan jadi pembohong. Wa iyyakum wal kadzib, Anda jangan jadi pembohong. Berbohong dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan masyarakat sekitar, dengan teman-teman. Nggak usah jadi pembohong kalau mau masuk surga. Dan dengan maaf, Anda amanah yang Anda gembankan sebagai bupati, wali kota, gubernur, camat, guci, jangan Anda jadi pembohong kalau mau selamat di akhirat. Kenapa? Fa innahu, bohong itu yahdi ilal fujur, Anda akan sedang membuat jalan kepada kehancuran Anda dan rakyat. Orang yang bohong sedang menggali lubang untuk membumi hanguskan negara dan rakyat. Kalau Anda sebagai pemimpin, kalau Anda dalam rumah tangga saling berbohong, sedang menggali lubang untuk terjadi broken home. Hanaurinong yang sabah menyolakau tiuro berbohong, bocor rahasia. Hanauragam sabah menyaurinong berbohong,
Hana ayah sabar kalau anak berbohong. Yahdi ilal fujur. Wal fujur kalau sudah fujur, yahdi ilan nar. Tempatnya neraka jahanam. Makanya, maaf. Wa ma yazalur rajulu yakdzib. Kalau orang itu setiap hari tidak bisa melepaskan dirinya dari berbohong, dari berdusta, dengan bahasa internasional tidak bisa melepaskan diri dari semengut, menipu, punya bahasa Quran, mengibulin rakyat, mengibulin teman. Kalau anda tidak bisa melepaskan, hatta yuktab indallahi, sehingga anda ditulis di dalam catatan buku Allah, kadzdzaba, pembohong kelas kakap. Orang yang banyak berbohong kalau dia memegang pimpinan pemerintahan, itu adalah pembohong kelas kakap. Tempatnya hadis ini neraka jahanam. Wakil-wakil rakyat yang sering berbohong dengan rakyat, neraka jahanam. Pertanyaannya, limang tahun dan ilmu neraka, buat kenangan kan buat. Baik, sudah. Kita lihat nanti bagaimana kalau pembohong sudah banyak. Nah, hadis kan selesai. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Lihat Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar apa akibat dari kebohongan, dusta di dalam negara. Apakah oleh pemerintah berdusta, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, atau oleh lembaga-lembaga? Akibatnya kun Allah dalam surat Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryah. Allah Taala menyolong lo kena perancur negara Indonesia nyo kena Allah. Contoh Indonesia. Menyolong lo kena perancur Aceh nyo kena Allah dalam surat Al-Isra ayat 16. Amarna mutrafiha, mutrafi pembesar negara, pembesar provinsi, pembesar kabupaten, pembesar kota. Mereka berbuat zalim. Fafasaku fiha. Uang negara habis dikunyah. Pemerintah ngirim uang untuk buat irigasi Krung Pasai yang dinikmati 9 kecamatan, dan 9 kecamatan rakyatnya 95% tertumpu dalam pertanian. Kirim baik. Berapa dikirim? Katakanlah 50 miliar. Selesaikan. Mulai dari pusat, geser dari meja ke meja, tinggal 48 miliar. Dari kantor ke kantor, tinggal 45 miliar. Sampai ke ujung Gajah, bak Krung Pasai, irigasi, tinggal 15 miliar. 15 miliar kau boleh pegot. Semen aduk dengan pasir, dengan batu, 1:4. Gejak urut Tuhan batu, karya halau. Karya. Kenapa Belanda tidak pernah rusak-rusak pembangunan yang dilakukan oleh Belanda? Karena Belanda itu adalah mengamalkan kejujuran itu. Mengkabungnya itu. Kafe noka jujur, aman negara. Urus Islam menghana jujur, hancur negara. Kenapa jembatan yang dibuat oleh Belanda nggak akan rusak-rusak sampai sekarang? Tapi yang jembatan dipegang oleh kontraktor Cina. Kenapa? Kejujuran. Kita yang dibalun. Sogat kafe tapi jujur.
dengan orang Islam tapi hana jujur. Ni jawab dia. Nyoba Abu Ali dan Cok Padua. Abu Ali, apa soal jika ditanyai orang kita? Lebih bagus Belanda jujur sehingga rahmat kepada rakyat yang dijajah, atau orang merdeka tidak jujur sampai sekarang manteng serasa-rasa terjajah? Ini jawabnya. Kagak pegah kafe lebih baik daripada orang Islam. Kata itu dong. Handa pegah memang laganya kayak jangan. Makanya saya katakan, maaf kalau saya dijajih jabatan untuk PU, saya nggak akan kasih kepada orang Indonesia, orang Aceh nyan proyeknya. Demi Allah saya nggak akan kasih kalau saya menteri PU. Saya kasih longhoi orang Belanda, kafe Belanda, dapat. Kalau sudah kita orang Islam tidak jujur, sedangkan kafir jujur, malu nggak dengan Allah? Anda siapa sih? Pakai singa nah hiwa Jakarta baju. Sayang demi Allah. Siapapun Anda orang seorang ulama, seorang abu-abu sudah terpilih dengan DPR, nggak ada urusan saya. Kejujuran kalau Anda tidak mempertahankannya, maaf, orang Belanda lebih jujur dari Anda. Belanda, semua jembatan di Aceh yang dipegang di Belanda kalau rusak cuma model-model lama. Kan pegang di model baru. Pemerintah dia pegang model baru. Baru dah pegang 2 ton, karena di Belanda model lama kalau relak. Berapa? 300 tahun yang lalu. Nyamangan menyuruh yang lalu. Maunya kan kita undang lagi penjajah Belanda untuk menjajah Indonesia. Insya Allah aman. Daripada tajuk Pak sama-sama Indonesia kita tinggal negara. Tapi baik undang Belanda, jangan diundang. Bagaimana kita perbaiki ke dalam? Insya Allah. Saya yakin insya Allah. Ya. Fasaku fiha, pembesar negara tadi, fasaku berbuat fasik, berbuat kezaliman dalam negara. Semua lembaga yang kita percaya untuk memegang hukum, mereka pagar makan tanaman. Lembaga yang kita ingin memutuskan hukum untuk membela kebenaran, pagar makan tanaman. Kita percaya adik kandung kita duduk di laci untuk jualan hitung uang, malah adik kita yang taruh pisau di leher kita membunuh kita. Pagar makan tanaman. Akhirnya fahaqqa 'alaihal qaulu. Hukum Allah enggak akan lama-lama hukum Allah diturunkan. Fahaqqa 'alaihal qaulu. Hukum Allah mulai marah. Allah mulai tidak senang melihat hambanya yang tidak jujur dan selalu dalam keadaan zalim. Fadammarnaha tadmira. Dihancurkanlah negara melalui dihancurkan akhlak. Makanya tidak sedikit ulama-ulama kalau sudah melibatkan diri ke persoalan hitung-hitung uang, udah ada, susah mencari orang jujur dalam kalangan ulama. Ada, tidak semua, ada yang jujur. Subhanallah, ada. Tapi yang jujur di kalangan orang yang tidak jujur tergilas. Yang tidak jujur rame. Tergilas. Han patih benar. Neci putamang kamera di dalam kezaliman. Ada seorang misalnya sedang berbuat zalim di dalam kantor atau di luar kantor di jalan, anda kamera, dicok kamera, dodol ikut juga kamera-kameranya. Itu apa namanya? Kezaliman sudah menguasai negara. Apabila negara sudah dikuasai oleh kezaliman, fadammarnaha tadmira, dalam surat Al-Isra ayat 16. Allah akan hancurkan. Maka terjadi apa yang terjadi?
Cara Allah menghancurkan. Jamun SD tajak sekolah cara ngabudak uji kecamat dulu. Gato nang ro. Jino ka S1, S2, S3 lagi gelegong urang. Hana berkat ilmu. Jamun gebut matan takrib dengar betul. Matan takrib jamun gebut oleh ulama-ulama. Kitab purukunan. Kitab awamil. Tapi ulama mah berkat. Berkat luar biasa. Jino kaji beut mah hadu buku kitab baik baca dan buku kitab tapi gelegong urang. Ujung tu sebagai penutup nya buka diskusi ba baik dua punya galon temannya buka diskusi nya kalau tu apa hukum mengikuti orang-orang zalim. Haram Anda berpihak kepada kezaliman. Siapa yang berbuat zalim, Anda tidak berhak berpihak kepada dia. Contoh, pemilihan di kampung kita gecik. Terpilih gecik zalim. Gusogok uwi, gusogok unen. Rakyat wajib tidak ikut lurah itu. Kenapa? Tidak boleh dalam agama mengikuti pemimpin-pemimpin yang zalim. Tidak boleh mengikuti pemimpin zalim. Haram. Dan belum saya dapat sebuah peraturan. Ikutilah basa-basi. Enggak bisa. Cuma jangan melawan. Ikuti. Beritan. Terus bagaimana? Dua. Tengah-tengah malam nemu doa kepada Allah. Cara yang terbaik memberi hidayah ya Allah. Menyodon hana putim lagi yang ketabratnya lagi di Allah necok bawai batu bela dosa. Maksudnya tu necok mati kena punya. Saya pribadi banyak sekali orang-orang yang zalim yang susah diobati kezalimannya. Saya coba berdoa berhari-hari untuk mendapat hidayah. Malah terjadi kezaliman kuat. Saya berani mengatakan, Ya Allah, si zalim itu engkau ambil nyawanya dan engkau balikin kepadamu kembali supaya aman rakyat. Tidak ada masalah rakyat ini. Rakyat ini mau hidup ya Allah. Rakyat ini mau tenang ya Allah. Rakyat ini mau bahagia ya Allah. Tolong ambil orang-orang zalim, kembalikan kepadamu. Jangan lagi berantakan di dunia. Itu doa Nabi Nuh alaihi salam. La tadharkan Nabi Nuh alal ardi minal kafirina dayara. Musidra orang zalim baik ditinggalkan di rumah. Necok mandung ya Allah. Yang menyohana necok orang zalim, orang yang gagal mandung akan hancur. Oleh karena demikian kesimpulan di atas kesimpulan. Kezaliman wajib kita berantas. Dan kalau tidak sanggup Anda berantas, orang yang zalim wajib Anda tidak membela. Anda tidak boleh mengikuti. Dan anggap saja dia sebagai bukan pemimpin kalau pimpinannya dia berdasarkan kezaliman. Jawab segala belum tu. Dijawab beramai-ramai. Jelas. Tanggalan ribunya. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Cok amalkan. Baik lagi urang teorinya kan teori yo. Na teori. Baik lagi ne puhu lampunan ne tamui ne dengar musalaf punya kezaliman malah drone mantang dalam kezaliman. Ayo kita merapat dengan mengamalkan keadilan, mengamalkan buatlah perubahan dalam hidup ini menuju terbaik. Menyuruh sampaikan itu ya menuju perubahan engkau kepada tamu-tamu kalian apa paslon anak-anaknya. Ayo membiasakan diri mengamalkan yang terbaik. Rubahlah kebiasaan menuju yang lebih baik. Sekali lagi maaf kepada orang yang sudah terpilih menjadi DPRK Luk Semoy, yang sudah terpilih menjadi
di DPRA Banda Aceh yang sudah terpilih menjadi PJ Gubernur, PJ Bupati, PJ Wali Kota, dan yang terpilih camat dan sebagainya. Saya minta jangan Anda sing-singkan baju membela kezaliman. Anda jangan senang dalam neraka jahanam. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka jahanam. Jangan terlibat dalam kezaliman. Kalau mau mati, husnul khatimah. Tapi kalau mau mati menjadi setan, lakukan seenakmu. Lakukan sepuasmu. Zalimi rakyatmu. Bunuh rakyatmu. Makan uang rakyat terus. Ya Allah, orang-orang model begini tidak pantas hidup di atas permukaan bumi, ya Allah. Orang-orang model begini tidak bisa hidup, ya Allah. Itu adalah pohon jilatang bagi kami. Ayo, mudah-mudahan berkah. Anda sudah terpilih, berkah. Berjuang keadilan, bela kebenaran. Jangan melibatkan diri Anda ke dalam organisasi kezaliman, budaya kezaliman bertahun-tahun. Jangan. Kalau Anda sayang kepada tubuh Anda, sayang kepada keluarga Anda, sayang kepada anak-anak Anda yang Anda tinggalkan, dan sayang kepada yang selama ini Anda salat, ibadah, sayang, jangan lakukan kezaliman. Tapi kalau Anda mau mengejarkan uang, fulus, lakukan saja dan Anda penghuni neraka jahanam. Jawab serentak, jelas. Oke, anak semangat, jelas. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau memang yang sakit hati. Kalau tidak dimaafkan juga tidak ada masalah. Karena yang saya sampaikan, saya akan bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu saya cuma segitu. Kalau Allah mengatakan itu salah, Allah maafkan saya. Kalau Allah mengatakan itu benar, berikan pahala kepada orang-orang yang mengundang saya di masjid ini dan orang-orang yang mendengar ceramah ini pagi ini. Mudah-mudahan yang kedua Allah kabulkan insyaallah. Amin. Kurang semangat, amin. Berayut, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.